Monggo jangan pindah, jangan panggil temennya. Oke, siap. Dan mundur. Mundur. Oh, dewasa. Oke, ini adalah panggung utama ya, wes. Ini panggung tercetak yang pernah saya lihat. Tapi it's no problem ya. Yang penting adalah dagingnya, isi dari konten kesehatan. Wah, jadi harus banget. Ya, isi dari informasi kesehatan yang akan kami sampaikan. Nah, itu adalah tuah, jadi harus dipel ya kotor juga. Bapak Ibu yang kami hormati, sembari melaksanakan pemeriksaan kesehatan, mungkin nanti kalau sudah selesai, bisa bergabung di panggung utama dan juga kami menyediakan snack secara gratis. Wes pemeriksaan gratis, snack gratis, ono door prize sisan. Oke, tentunya Bapak Ibu, saya tidak sendiri di sini ya. Walaupun saya coba. Assalamualaikum. Bener Pak, wah kan ketok idola bapak-bapak ini aku gini, ketok udah lagi. Saya panggilkan narasumber pada pagi hari ini, psikolog satu-satunya laki-laki yang hitam manis lah pokoknya kayak gitu. Nanti ada apa namanya jargonnya sendiri. Kita panggilnya Kak Ibu Zina. Ya monggo gue sarangnya. Kak, hati-hati ibu-ibu di sini tuh baperan. Kok ngene kok bisa langsung ngimpil ya gitu. Monggo Mas Ibnu. Cek. Oh, bisa casual gitu ya. Ya kalau bisa sih yang penting itu ibu-ibunya baper nggak masalah. Iya. Tapi kalau sebelah saya baper itu ya. Masalah deh. Iya. Mas Ibnu kita mau duduk atau berdiri? Nah itu ya. Kayaknya enakan duduk juga ya. Ini ya. Oke, Mas Ibnu bisa pindah dulu. Oke. Mau di sebelah kanan atau kiri? Angelnya di mana? Oke, ya. Wes mulai dewe Mas. Oke, apa kabar Mas Ibnu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oh, oke. Bapak Ibu yang kami hormati, kita patut apa namanya ya, perkenalan juga dengan Mas Ibnu. Ya. Mas Ibnu asli mana nih? Saya sebenarnya dari Bali. Bali. Percaya nggak? Enggak. Harus percaya begitu ya. Asli saya dari Bali begitu. Jadi plat saya plat AB begitu ya. Bali emang apa? Iya, platnya AB karena Bali itu adalah Bantul asli. Oh, Bantul asli. Ya Allah Bali. Mas Ibnu kan saya sudah tahu ya kalau Mas Ibnu adalah kesehariannya adalah menjadi psikolog di RSUD. Nah, psikolog gitu ya. Kalau melihat psikolog ini rasanya kayak kesehatan mental gitu ya. Mas Ibnu ngomong-ngomong di Banjar mulai tahun berapa? Saya di Banjar mulai tahun 2019. Oh baru ya? Betul baru. Jadi baru saja 2019, bukaannya 2018. Bukaannya dari itu terbuka itu baru dibukaannya itu 2018. Oh, 2018. Pembukaan lengkap kok setahun ya? 2019. Begitulah. Oke, Ya, iya. bulan Maret kalau tidak salah. Kalau yang Februari, Maret atau kalau nggak April. Oke, boleh tahu Mas Ibnu kesibukan kesehariannya selain menjadi psikolog apa nih? Kayaknya Mas Ibnu juga seorang ustadz ya. Itu nggak tahu, itu doa semua orang. Jadi saya amini saja begitu ya. Nah ya, saya amini saja begitu. Kesibukan saya sebenarnya hanya di RSUD sebagai psikolog klinis. Kemudian kalau panggilan dari laki-laki panggilan begitu, kadang-kala saya di Hidayah, di Apotek Hidayah. Jadi setiap sore begitu ketika ada panggilan antara hari Selasa, Rabu, Kamis begitu. Itu juga di Apotek Hidayah depan RSUD. Gitu. Kalau sebenarnya kalau di rumah peran saya dua. Jadi kegiatan saya di RSUD psikolog klinis. Kalau di rumah itu saya sebagai security sama tukang laundry kalau di rumah begitu ya. Sama tukang laundry. Sama Mas Kiki juga gitu. Iya, sama di itu jadi. Mas Ibnu siap untuk hari ini memberikan apa ya namanya? Informasi yang berbobot untuk hari ini. Semoga ya, Bismillah ya. Semoga bisa. Doakan semoga lancar ya. Saya melihat status Mas Ibnu 12:30 tuh masih mau ngabekti untuk kegiatan ini, tentunya mesti itu persiapan kan.
Ya, begitulah. Teman Mau saya seasik berhadapan gitu, dengan Pak. sebenarnya ini Heeh. dikatakan sebagai panjenengan-panjenengan sebenarnya guru-guru saya. Saya di Nggih. sini hanya menyampaikan sedikit, nantinya yang akan memberikan banyak sebenarnya guru-guru di sini. Iya. Penonton-penonton bayaran katanya begitu ya. Begitu. Jadi saya hanya sedikit memantik sedikit, nantinya Oke. panjenengan-panjenengan yang akan menyampaikan. Oke. Begitu. Dan guru tertua Mas Ibnu mau tahu? Nah itu Mbah Amir. Wah, guru Gambarnya tertua. di mana, Pak? Oh, sebentar sekali. Iya, nggak bisa gitu. Iya, Iya. Pak Amir ini adalah ketua dari BPPKN Oh, iya. Banjarnegara yang baru terpilih secara terpaksa. Iya. Jalanan sapa tuwa berarti. Iya. Penting tresno Oke. jalanan sapa tuwa lan ra ono sing liya. Ya Pak Amir ini ya. Bapak Ibu, kami mohon izin untuk acara ini dimulai. Tapi sebelumnya ada pantun nih ya. Cakep. Ubur-ubur ikan lele. Oke. Ngerapak le. Wah, itu gitu aja. Aku tuh ikan sepat ikan lele kudune. Oh iya ya. Iya, merapat tele itu kan ubur-uburnya di mana tuh? Oh. Merapat tele itu. Nah, Harus sekarang Mas begini. Ibnu itu kata-kata memang selalu salah kayak gitu. Karena Mas Ibnu ini adalah jago untuk menyingkat kata. Andalan rumah sakit juga Pak Amir. Oke, amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Oke, dengan KPA-nya berwarna banget. Nah, saya bawa isu sopo ya Allah. Oke. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada pagi hari ini terkait dengan talk show kesehatan. Temanya adalah berani belajar kesehatan mental remaja masa kini, yaitu dalam kurung seksualitas dan anti kekerasan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bahwa kita juga masih remaja ya Mas Ibnu ya. Yes. Mas Ibnu berapa? 17 plus. 17. Iya, 17 plus. Berarti tua Mas Ibnu 2 hari dibanding saya ya. Oke, kita kadang prihatin melihat berita-berita di luar sana ya Mas, terkait dengan remaja. Banyak kasus tentang kekerasan seksual mungkin, ya kan? Terus bahwa kita kalau ngobrol tentang seksual itu masyarakat menganggap tabu, saru, ya. Dan kadang orang tua pun menjelaskan kepada anaknya pun nggak bisa jawab apa. Maka dari itu kami hadir dalam acara pagi hari ini membahas secara tuntas tentang seksualitas dan anti kekerasan. Setuju Bapak Ibu? Oke, yang bertanya nanti dapat uang 200.000 dari ketua kita. Nanti yang jawab, yang bertanya ya. Iya, yang bertanya. Iya. Yang menjawab itu ada berapa itu? Oh, yang Harus memikirkan iya, dulu. iya, Pak ya. Oke, Mas Ibnu boleh sharing dong, kira-kira bagaimana sih keadaan mental remaja saat ini terkait dengan kesehatan ya, kesehatan seksualitas dan anti kekerasan yang mungkin Mas Ibnu sudah menangi apa tiap harinya ada yang klinik psikolog Mas Ibnu. Moga bisa dijelaskan. Lawannya ngalahin. Iya. Menangin. Menangin. Nah, kalau yang saya dapatkan yang hadir ke RSUD ataupun yang meminta layanan psikologi begitu ya, remaja-remaja saat ini memang sangat miris ya berkenaan dengan kesehatan mental mereka begitu. Karena saat ini jauh lebih banyak orang yang rapuh dengan kondisinya, dengan galau dengan kondisinya, ataupun juga bisa jadi mereka saat ini mengalami beragam permasalahan-permasalahan remaja begitu. Iya. Jadi kesehatan mental mereka saat ini kok kayaknya miris sekali begitu. Jadi yang kami dapatkan banyak kasus-kasus berkenaan dengan apalagi yang saat ini kita bahas yang berkaitan sama seksualitas begitu. Yes. Ada banyak remaja yang mungkin dulunya pada waktu kecil itu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak sewajarnya didapatkan begitu. Sehingga pada waktu remajanya dia terumbang-ambing begitu ya, dan tidak tahu arahnya mau kemana. Nah, ini Gitu. contohnya nih. Iya. Dan saya. Ya terombang-ambing ya Mas ya. Apalagi sekarang ada tambahan lagi nih. Kita sudah sangat digital minded ya. Sekarang sudah digital minded sehingga itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental dari remaja itu. Begitu. Jadi sebenarnya dua kemungkinan sih. Ada kemungkinan positifnya, ada kemungkinan negatifnya. Hanya sekarang banyak yang kemungkinan negatifnya jauh lebih dominan daripada Iya. kemungkinan positifnya. Gitu. Oke. Ini kalau lama-lama saya sirung ya Mas ya, kayak
foto kacamata hitam ini gitu, kurang tidur, kena kacamata, kena matahari begitu ya. Oke Mas Ibnu, dengan banyaknya remaja yang mulai terkembang-ambing di masa digital ini, banyak informasi negatif mungkin berseliweran di sana. Tentunya kita harus mengetahui dulu sih apa dasarnya itu sex education. Apakah itu penting tidak bagi remaja saat ini, Monggo Ya, Mas Ibnu? berkenaan dengan sex education, ini kan bahasanya sebenarnya kalau bahasa Inggris kayak lebih menakutkan kayaknya ya. Iya, Ada unsur-unsur kayaknya negativistik gitu. iya. Sebenarnya pendidikan tentang jenis kelamin kalau bahasa Indonesianya, dan kalau bahasa Arabnya adalah tarbiyatul jinsiyah. Nah, gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi tarbiyatul jinsiyah. Yes. Nah, baru dengar ya Pak ya? Padahal umur berapa ya Pak? Saya sebenarnya juga baru dengar soal minggu ini Pak. Iya. Dan itu di AI nggak ada, di chat nggak ada begitu ya. Tarbiyatul jinsiyah. Jadi pendidikan tentang seksualitas, pendidikan tentang seks, dan kemudian pendidikan tentang jenis kelamin. Jadi sex education itu adalah pendidikan tentang jenis kelamin, tentang laki-laki dan perempuan, tentang maskulinitas dan kemudian tentang gender begitu, tentang feminisme begitu ya. Maskulin, masa maskulin? Mas Ayun ini maskulin, ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan seksual, begitu pendidikan seks, pendidikan jenis kelamin, sebenarnya sangat penting. Apalagi sebenarnya dari kecil itu sudah semestinya kita didik anak-anak kita ataupun remaja yang sebelum remaja itu harus kita didik dari kecil atau dari lahir bahkan. Yes. Karena nantinya ada 3 nih tujuannya. Yang pertama adalah dia akan tahu dirinya, memahami dirinya, tentang jinsiahnya, tentang seksualitasnya, tentang jenis kelaminnya, Ya. tentang feminisme dan maskulinisme begitu. Kemudian setelah itu, setelah tahu memahami dirinya, dia nanti akan menjaga dirinya. Menjaga Begitu. dirinya. Jadi sudah tahu, sudah memahami, sehingga dia akan bisa menjaga dirinya dengan kemampuan dia, dengan kelebihan dia, dengan kekurangan dia, dengan resikonya dia. Iya. Nah, setelah dia tahu, memahami, kemudian dia bisa menjaga dirinya. Nah, yang ketiganya adalah dia nantinya bisa mawas diri dan juga berjaga-jaga. Oke. Karena dalam kehidupan sosial lingkungan masyarakat, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, kadangkala ada hal-hal yang menjadi tantangan bagi anak tersebut atau bagi remaja itu. Yes. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang penting sekali untuk diketahui dari kecil. Sederhananya saja, pendidikan seks ketika atau pendidikan jenis kelamin ketika dari kecil, kameranya di sana ya. Iya, Saya kameranya di sana. akan melihat ini dan melihat situ begitu Iya. ya. Jangan lihat ini Sadar begitu kamera ya. Antara ada dan tiada ya. Ya. Jadi ketika kecil sebenarnya bersyukur terhadap kelahiran anak kita itu sudah merupakan pendidikan seks. Karena kadangkala ada orang tua yang pengennya anaknya itu laki-laki, tapi hadirnya atau lahirnya itu perempuan. Yes. Sehingga kehadirannya dia tidak disyukuri, bahkan ditolak begitu ya. Sehingga nantinya anak ini berkembang tidak sesuai dengan karakternya dia, tidak sesuai dengan jinsiahnya dia, tidak sesuai dengan kodratnya dia, diasuh dengan sesuai harapannya dari orang tua. Ini patut kita waspadai. Sehingga dari kecil itu sebenarnya bisa kita didik dari mulai kita mensyukuri kelahiran anak kita. Nanti berkembang pelan-pelan begitu ketika usia 0 sampai 2 tahun kita mulai di situ membangun trust begitu. Jadi membangun kepercayaan antara anak dengan orang tua. Itu sudah mulai nih pendidikan jenis kelamin atau pendidikan jinsiah ataupun juga sex education dari mulai kecil 0 sampai 2 tahun. Dan itu di teori-teori psikologi ada, bahkan di dalam Al-Quran pun juga jelas sekali. Apa Begitu ya. masih belum? Ini boleh menggunakan apapun ya, dasarnya menggunakan apapun boleh ya. Bahasa Boleh. Arabnya boleh. Nanti bahasa apa? Kalbu. Iya, sudah terdengar. Ya, di dalam teori psikologi itu ada namanya Sigmund Freud, psikoanalisa. Kemudian ada Eric Fromm, kemudian ada Erikson, dan kemudian ada juga dari Piaget. Itu dari Prancis. Kalau yang
Sigmund Freud itu dari psikoanalisa. Nah, itu mengatakan kalau 0 sampai 2 tahun itu adalah sensori motoriknya yang berkembang. Jadi pertama kali ketika lahir sampai 2 tahun, anak kita itu berkembang dari sensori motoriknya. Begitu. Jadi sensorisnya, jadi banyaklah disentuh anak 0 sampai 2 tahun. Sehingga sebenarnya 0 sampai 2 tahun itu jangan sampai terpapar dengan gadget. Yes, begitu. Jangan sampai terpapar dengan dunia digital sebenarnya. 0 sampai 2 tahun. Dan ini sudah termaktub jauh-jauh ribuan tahun yang lalu di dalam surat Luqman. Luqman itu surat yang ke-31, insya Allah semoga benar. Benar ya Pak Amir? Begitu. Benar ya Pak ya? Benar, nggih. Ayatnya adalah 14 kalau tidak salah. Wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurri wa ilaihal masir. Jadi di situ disampaikan adalah hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Jadi anak 0 sampai 2 tahun itu disapai selama ketika usianya adalah 2 tahun ya Pak. Betul. Di situ ditekankan bahwa ada kontak fisik. Jelas kalau belum pernah pengalaman ya Mbak ya. Cari suami dulu dong. Oh iya. Suami kemana ya? Oh itu yang pegang kamera tuh. Amin kan amin kan. Amin. Karena tadi dibahas oleh Mas Kiki kayaknya ada di situ ada ular tangga, kalau di sini ada rumah tangga begitu. Asik. Terima kasih atas dukungannya ya. Yes. Ya Allah, diaminkan semesta begitu ya. Jadi sebenarnya pendidikan di awal itu adalah kontak fisik, touching itu harus diperbanyak 0 sampai 2 tahun sehingga akan muncul trust di situ. Itu ditekankan juga sama Sigmund Freud. Jadi psikoanalisa. Jadi 0 sampai 2 tahun itu touchingnya harus diperkuat, yaitu seorang anak kepada ibundanya. Dan kemudian sama juga dengan ayahnya juga begitu. Sebenarnya juga sama. Ketika ibundanya itu memberi begitu ya. Kayaknya kalau ASEAN begitu, enak itu. Ibunya pasif gitu ya. Iya. Kalau ayah begitu dan calon ayah yang ada di sana begitu ya. Ya, calon ayah begitu. Masya Allah senyum. Yang harusnya aktif begitu ya. Kita kelipet ya Bang ya. Wah, ya Allah. Bisa dibayangkan ketika dia lahir, anak itu lahir tidak mendapatkan kepercayaan itu, kemudian bahkan mendapatkan banyak modeling yang tidak sesuai, ada ketauladanan dari pengasuhan dari kedua orang tuanya yang mungkin toksik ataupun bermasalah, maka bisa jadi ini akan bermasalah juga, berisiko mendapatkan ketika remaja itu seksual education-nya yang tidak mendapatkan itu, sehingga mungkin dia akan berisiko mengalami gangguan-gangguan seksual, bisa jadi begitu ya. Ini ada risiko ke arah sana, ada namanya disorientasi seksual, atau bahkan mungkin ada namanya kekhawatiran ataupun trauma terhadap perkawinan begitu. Yes. Yang semoga dilaksanakan. Semoga jenengan nggak trauma ya, ya? Enggak. Oh jelas Saya enggak. kebanyakan malah Mas, tapi bingung milih. Oh begitu ya. Kebanyakan yang nolak kayaknya gitu ya. Dan kayaknya juga mungkin yang jenengan nggak trauma, kalau beliau mungkin trauma. Saya trauma jujur. Terus aku mengundurkan diri. Oh ya, di sini saya harus benar-benar membuli jenengan. Iya. Saya tak balas di rumah sakit. Oke. Semoga ini tidak ada suatu bentuk dari kekerasan ya. Iya. Iya, sekarang kita juga membahas tentang kekerasan gitu ya. Yes. Kita akan bedakan nanti mana yang disebut dengan kekerasan, mana yang disebut dengan pembulian, dan mana yang disebut dengan kegembiraan. Oke. Begitu. Karena bagi saya kecintaan tertinggi oleh seorang pasangan, oleh seorang partner begitu ya, itu ketika sudah saling membuli begitu. Bagi saya, bagi saya pribadi, ketika kita sudah saling koyok-koyokan bahasanya atau saling membuli begitu, itu akan menjadi kegembiraan. Berarti udah nyaman ya Mas Yes. ya. Yeah. Berarti memang penting sex education itu sangat penting. Oke Mas, kalau saya pernah dengar, Iya. ya kan kayak apa jenenge saya sweet gitu termasuk
apa namanya pelecehan seksual itu enggak sih Mas? Ya. Orang kayak gue maksudnya. Iya. Namanya adalah catcalling. Catcalling. Ini biasanya yang korbannya adalah perempuan sebagian besar, begitu ya. Objeknya adalah perempuan, entah itu remaja, entah itu dewasa, entah itu anak kecil, begitu ya. Ada juga ini juga profesi tertentu juga mendapatkan itu. Jadi disuit-suitin. Di situ ada, gitu. sudah mulai Bu. Itu malah dapat merah. Iya. Itu tujuannya apa ya Mas? Jadi Mas Ibnu Motifnya apa itu ya? Karena nantinya akan dicek nih motifnya apa. Ketika motifnya itu adalah merendahkan, ketika itu adalah mengganggu dan si korban ini tidak merasa nyaman begitu, dan dia merasa terdiskriminasi, tidak nyaman, kemudian tertekan, maka itu dikatakan sebagai catcalling begitu. Tapi sebagian besar memang itu adalah untuk menghina, mengejek begitu ya. Jadi catcalling itu begitu, kayaknya begitu. Jadi biasanya ada unsur hubungan kuasa. Jadi relasi kuasa. Biasanya ada laki-lakinya itu, mohon maaf, saya menggunakan gender ya. Laki-lakinya banyak, sementara yang wanitanya sedikit. Begitu. Sehingga ini kadangkala akan memunculkan namanya catcalling tadi. Catcalling. Ketika ada wanita berjalan begitu, bisa jadi begitu kan. Iya. Disin-sitin gitu ya. Jadi dari beragam penelitian ternyata tidak hanya wanita yang mohon maaf yang tidak berhijab, yang tidak yang menggunakan yang pakaian yang disebut sebagai pakaian yang seksi begitu. Ternyata banyak juga prosentasenya bahkan besar yang menggunakan hijab juga. Jadi sampai kalau tidak salah 22%. Sementara yang tidak menggunakan hijab hanya 17%. Begitu. Jadi sebenarnya semua wanita itu bisa dijadikan sebagai objek ataupun dari korban catcalling itu. Dan kemudian terjadinya tidak hanya di malam hari. Jadi terjadinya di malam hari. Bahkan yang lebih banyak malah di siang hari. Tidak hanya di ruangan privasi, malah di lingkungan publik. Itu malah jauh lebih banyak. Jadi seperti itu. Semoga di Banjarnegara dan sekitarnya dan Indonesia Raya ini semakin harinya kita semakin aware dengan kekerasan itu tadi, kekerasan seksual yang berbau catcalling itu, sehingga tidak lagi marak gitu. Oke, Mas Ibnu. Terus boleh nggak sih kita tahu kira-kira macam-macam ya? Macam-macam dari pelecehan seksual itu apa, Mas? Oke. Sebenarnya ini sudah sangat dijelaskan di dalam undang-undang nomor, saya ingat nomor 12 ya. Undang-undang nomor 12 tahunnya 2022 tentang tindak kekerasan seksual. Di sana sudah sangat jelaskan bahwa macam-macamnya dari kekerasan seksual itu ada fisik, ada non fisik, ada kekerasan menggunakan elektronik begitu, elektronik digital begitu ya. Dan sekarang ada banyak nih begitu kasus-kasus pelecehan seksual dengan menggunakan elektronik atau di digital begitu, sosial media. Baru saja nih dari diviralkan dari videonya pimpinan dari PPA di Banjarnegara menyampaikan bahwa saat ini sudah ada scamming. Jadi ada penipuan yang berbau seksualitas. Jadi korban ini dia diajak terlebih dahulu tadi dari dunia media sosial begitu, kemudian si orang ini tuh, si pelakunya ini mengajak korban untuk mendekat dan segala macam, kemudian akhirnya si korban memberikan gambar yang mungkin tidak gambar yang vulgar gitu ya. Kemudian setelah itu si pelakunya ini memaksa untuk memaksa si korban untuk memberikan sejumlah uang yang pemerasan begitu ya, pemerasan sejumlah uang. Ketika tidak dilakukan maka akan disebarluaskan fotonya, videonya begitu. Sehingga ini namanya scamming seksualitas begitu. Sehingga sekarang lagi marak dan ditangani oleh Dinas Sosial, ada 9 kasus di Banjarnegara saat ini. Begitu. Dan itu nominalnya terkesan sedikit, jadi hanya 20.000, 25.000 itu setiap harinya begitu. Tapi berlangsung selama berapa bulan begitu, sehingga dari 25.000 ini akan menjadi banyak begitu kepada si korban ini. Jadi hati-hati, waspada. Semoga ibu-ibu dan calon ibu
Ada yang mungkin anaknya remaja yang sudah terpapar digital sudah ada? Oh, sudah ada. Nah, dengan hal ini begitu dan kemudian kita tetap dekat dengan anak kita sehingga kejadian-kejadian ini tidak marak begitu. Yes, benar ya. Yes. Jadi hati-hati para orang tua ya, menjaga buah hatinya. Yes. Oke. Dan juga para remaja juga Oh pasti ya. iya Yes. dong. Remaja juga begitu, kemudian orang tua karena bisa jadi orang tua tidak bisa 24 jam nih bersama si remajanya. Nah, semoga remajanya bisa menjaga dirinya juga begitu. Yes. Oke. Mas Ibnu ada jeda dulu, boleh nggak? Ini Mau, dipasang dulu. Yes. Iya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap dengan itu sih. Psikolognya sebenarnya 4 yang aktif, tapi yang berpraktek 3. Begitu. Iya. Jadi saya Ibu Vanessa Saprawati, kemudian Mbak Alta Afifah, begitu, dan saya adalah laki-laki satu-satunya. Makanya jargon saya adalah satu-satunya pria psikolog klinis yang eksotis, rambut tipis, kumis tipis, dompet kembang kempis, dan tetap optimis. Pastinya itu manis tanpa pemanis pulang tangan. Masya Allah. Ya Allah, Mas Ibnu kok tadi narsis ngene. Oh, iya. Prihatin aku. Ini kabar ini kayaknya. Oke, Mas Ibnu kita boleh lanjut? Oke, kira-kira tadi Mungkin nggak boleh. Sudah dong. Apa sih yang dulu ya? Jadi ada titipan pertanyaan, kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebab di kalangan remaja itu terjadi pelecehan seksual, begitu Mas Ibnu? Iya. Bisa dilihat dari faktor internal dan juga eksternal. Kalau yang internalnya adalah remaja itu tidak kokoh hatinya. Saya memiliki semacam singkatan begitu berkaitan dengan remaja. Apa tuh? Remaja yang sehat mental itu adalah remaja. R-nya adalah resik pikirannya. Begitu. Jadi resik pikirannya, resik persepsinya, resik keyakinannya. Dan kemudian ma adalah mantap hatinya. Mantap. Begitu. Jadi jadi mantap hatinya, mantap emosionalnya, mantap karakternya. Kemudian kalau J-nya adalah terjaga perilakunya, tindakannya. Nah, ketika sebaliknya ini menjadikan beresiko dia terkena atau melakukan perilaku seksualitas tadi. Jadi dia melakukan seksualitas sebagai pelaku maupun sebagai korban juga. Ketika dia mantap resik pikirannya, kemudian mantap hatinya dan kemudian terjaga perilakunya, semoga dirinya terjaga dari perilaku tindakan-tindakan seksual itu. Nah, itu ketika di dalam dirinya, itu yang internal. Sementara kalau yang eksternal adalah memang ada faktor keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan utama atau pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Ada kemungkinan ketika terjadi mungkin kekerasan di dalam rumah tangga ketika kecil, si anak ini sebelum remaja dia terpapar terhadap seperti itu, dia ada kemungkinan, ada 2 sebenarnya, ada kemungkinan dia juga bisa jadi rapuh secara pribadinya, ada juga kemungkinan dia tetap tangguh begitu. Jadi ketika ada saat ini siapapun remaja yang terpapar adanya mungkin divorce-nya keluarga, orang tua divorce, perpisahan begitu, kemudian ada pengabaian dari orang tua, masih ada kesempatan untuk bisa mengobati luka psikologis tersebut, sehingga faktor eksternal itu bisa kita minimalisir. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi itu juga berpengaruh terhadap adanya kekerasan seksual terhadap remaja begitu. Jadi sekarang sudah vulgar sekali, bahkan informasi, video, gambar yang mungkin tidak bisa kita bendung gitu ya, tidak bisa kita bendung. Nah, makanya saat ini tuh sebutannya orang remaja itu kalau dulu ada namanya bahasanya adalah akil baligh. Nah, sekarang itu bahasanya sudah kebalik, yaitu adalah baligh dan akil. Begitu, remaja itu sebutannya adalah akil baligh. Akil itu adalah kematangan karakternya, kematangan kognitifnya, kematangan mentalnya. Akil, jadi berasal dari akal layak kolu begitu. Jadi akilun, dia benar-benar sudah berakal. Sementara kalau balik adalah kematangan fisiknya. Saat ini kematangan fisik itu jauh lebih duluan daripada kematangan pikirannya dia. Jadi sekarang itu anak balik
itu usianya jauh lebih cepat karena ada kemajuan nutrisi juga. Jadi kalau tidak salah mens itu sekarang sudah mas dulu mens usia berapa? Saya SMP apa ya? SMP SMP ya? kelas 1. SMP Usia kelas usia 1. berapa ya? SMP. Oh, jadi temen member apa? Ya. Kalau tidak salah sekarang itu SD ya. Oh, SD. SD kelas 4, kelas 5, 10 tahun. Atau mungkin juga mohon maaf kalau yang kagum adalah atau yang laki-laki adalah eh Apa mimpi Mbak? mimpi Oh, mimpi enak. mimpi enak. Usia tak tahu. Oh, bukan. Lagi ya lagi mimpi. Walah walah. Lupa. Apa ya? Iya. Ada Karena saking sudah tua ya. Ya. Jadi begitu. Sekarang itu baling itu dipercepat begitu. Dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan sosial media. Sekarang itu baling lebih cepat daripada akil. Sehingga ini akan menjadikan kerentanan terhadap perilaku tindakan kekerasan seksual itu tadi ataupun permasalahan seksualitas. Dan bahkan sekarang mohon maaf ada namanya LGBT, ada juga disorientasi seksual ya. Jadi ada tentang laki-laki yang suka laki-laki. Kebetulan saya juga sebagai konselor HIV Iya. gitu. Dari 2019 sampai sekarang masih begitu menjadi konselor HIV di RSUD Ajana Lasmana Banjarnegara bersama dengan Dinkes. Iya. Itu ada banyak sekarang dulunya trennya HIV itu dari narkoba. Suntikan. Yes, betul. Dari Ya. penasut, pengguna narkoba suntik. Iya. Sementara saat ini 2018 sampai sekarang juga sama-sama suntikan. Iya. Tapi suntikannya laki-laki dengan laki-laki. Begitu. Suntikannya berbeda. Yes, beda jarum begitu ya. Ya, beda jarum begitu ya. Hati-hati dengan ya, begitu. Jadi ini menjadi sebuah kemirisan begitu ya. Jadi semoga saja di Banjarnegara tidak semakin marah begitu nih. Begitu. Jadi sebabnya bisa jadi eksternal, bisa jadi internal. Eksternal dan internal. Bisa disimak ya, nanti kita ada post test ya. Yang nggak lulus nggak boleh pulang. Oke, yes. Oke Kak Ibnu, kita mau tanya lagi, kira-kira bagi remaja yang mungkin mengalami kok merasa dirinya dilecehkan nih ya, kira-kira apa yang harus dilakukan Mas Ibnu? Seperti tema saat ini. Ya, saya kembali ke tema saat ini adalah berani. Berani. Bagi siapapun yang saat ini berani dan kemudian dia mampu untuk melawan, lawanlah. Speak up lah kalau yang berani. Jadi yang berani, yang dia mantap hatinya, kemudian terjaga dan kemudian dia resik pikirannya, maka silahkan untuk dilawan hal itu. Jadi sebutannya kalau saya karena remaja itu ada yang SMP, ada yang SMA, maka sebutannya adalah SMA atau SMK. Jadi S-nya adalah yuk sadari yuk bahwa kamu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi siapapun yang terpapar saat ini dengan adanya kekerasan tindakan seksual ataupun yang lain begitu, ada permasalahan psikologis, yuk speak up yuk. Yuk berani yuk untuk mengutarakan, yuk berani asertif yuk untuk menyampaikan kepada mungkin pihak yang berwajib, boleh pihak yang ada di Banjarnegara, ada dinas sosial ada, dan mungkin bisa jadi di rumah sakit ada layanan psikologi juga ada, layanan psikiatri juga ada begitu. Kemudian layanan mungkin promosi kesehatan ini bisa menjadi garda terdepan juga untuk mendampingi mereka juga begitu. Jadi berani. Ketika memang tidak berani maka yuk, oh yang sudah berani maka membela diri. Jadi membela diri. Kalau seandainya tidak berani dan tidak bisa membela diri, yuk kita cari bantuan. Begitu, yuk dari layanan, jadi mencari bantuan, mencari pertolongan begitu. Jadi kalau di psikologi ada pertolongan pertama pada luka psikologis. Begitu. Jadi kemudian ada namanya P3K. Jadi pertolongan pertama pada luka psikologis tadi. Jadi ada dukungan psikologis awal di dalam psikologi. Makanya teman-teman ataupun remaja yang saat ini terpapar begitu, bagi yang berani atau saat ini yang masih merasa bahwa saya tidak baik-baik saja, kadangkala dia sulit untuk mengungkapkan. Iya. Begitu. Ini biasanya kadangkala juga kalau dalam teori itu dia mungkin saat ini sedang denial. Aku baik-baik saja kok. Aku nggak kenapa-kenapa kok.
atau bahkan dia marah. Aku seperti ini karena orang tuaku. Aku seperti ini karena aku diabaikan oleh kedua orang tuaku. Atau aku seperti ini karena saya dijauhi oleh teman begitu. Nah, itu sedang denial, sedang marah begitu. Oke, bagi yang saat ini masih seperti itu, yuk sadarlah bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, maka yuk cari bantuan atau cari pertolongan. Begitu. Jadi yang dilakukan pertama kali itu. Kemudian nanti ada pendampingan selanjutnya. Kemudian yang keduanya kalau bisa jangan sendiri dan menyendiri. Bahaya ya. Begitu, bahaya sekali. Begitu ya. Jadi bahaya sekali. Makanya bahaya sekali ya. Kalau seandainya dirimu selalu sendiri dan menyendiri begitu ya. Hilang meneh sih Jadi nggak ada. Tadi yang lain. Oh iya benar. Dia sedang itu tadi ya. Ada trauma psikologis tadi kayaknya. menyendiri gitu Itu ya. kelihatan sekali begitu ya. Begitu. Jadi kalau bisa adalah jangan sampai sendiri dan menyendiri. Karena dalam kesadaran sendiri dan menjadi akan menjadikan diri pribadi itu semakin akut, semakin nggak nyaman, semakin tekanan yang dirasakan semakin kuat begitu. Iya. Jadilah kalau bisa cari teman begitu ataupun cari bantuan tadi. Oke. Betul. Oke, baik. Saya juga mau menyapa yang hadir di Instagram berapa Mbak Dinda? 2000 ya? Yes. Iya, 2000. Boleh nanti juga mau menitip pertanyaan, kita jawab langsung ya Mas, karena kita juga live di Instagram. Oke. Dan itu tadi untuk cara ya, cara apa yang kita harus lakukan ketika kita mendapat pelecehan seksual. Nah ini, bagi yang belum, jangan sampai ya, naudzubillah kita terkena ya pelecehan seksual atau kekerasan itu. Bagaimana sih cara mencegahnya Kak? Ya. Saya merasanya punya rumusnya adalah ketika kita itu dekat dan saling mendekat, maka insya Allah tidak akan terjadi tindakan seksual. Semoga. Jadi dekat di sini dalam artian kita dekat sama Allah, okay? Kita dekat sama diri kita dekat dengan partner kita atau kita dekat dengan orang tua, maka itu akan terjadi pencegahan terhadap adanya tindakan seksual. Karena ketika ada nih mungkin tanda-tanda ada perilaku tindakan seksual, maka orang yang dekat ini langsung bisa sharing kepada partnernya, kepada orang tuanya, kepada temennya, kepada bestinya, kepada siapapun begitu. Sehingga ini bisa kita cegah sedini mungkin. Jadi ketika dekat dengan orang lain begitu, insya Allah itu akan menjadikan ini menjadi semakin terkurangi nih atau semakin terkikis nih kejadian-kejadian atau kasus-kasus ini. Kemudian yang keduanya, kalau bisa, jadi yang keduanya ketika kita sudah berkomitmen, tadi yang dekat tadi kita harus komitmen selalu. Kemudian yang keduanya yuk kita selalu berkomunikasi. Begitu ya. Jadi seharusnya berkomunikasi antara diri kita dengan yang lain, begitu berkomunikasi terus menerus. Sehingga hal-hal yang masif ini kita komunikasikan maka akan mengurangi tindakan-tindakan kekerasan seksual. Kemudian yang ketiganya adalah perilakunya ataupun tindakan ataupun penjelasan seperti ini kalau bisa dilakukan secara kontinu. Yes. Begitu ya. Sudah berkomitmen, kemudian selalu berkomunikasi dan kemudian bisa jadi kita kontinuitasnya harus terus menerus. Jadi penjelasan informasi seperti ini kalau bisa kita jelaskan terus menerus kepada orang sehingga nantinya semakin terbuka nih orang, sehingga nantinya kewaspadaan semakin tinggi juga, sehingga pencegahan ini atau tindakan preventif ini semakin kita kuatkan begitu ya. Jadi gitu, apalagi dari promotor PPP KNI, perkumpulan promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia begitu. Saya titipkan ini untuk garda-garda terdepan ini untuk memberikan informasi berkenaan dengan ini secara kontinu. Yes. Begitu. Yes. Pokoknya tak jemu-jemu ya. Jangan jenuh-jenuh untuk memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke Mas Ibnu, rasanya kok aku terus yang tengok ya. Yes. Bagaimana kalau kita ada dialog interaktif nih dari teman-teman? Adakah yang mau bertanya? Oh, Mas Anggar, oh enggak. Ada yang mau bertanya? Oke Mbak, mau Mbak. Perkenalan dari mana? Dari mana? Siapa dan dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Budi dari Parakan Jangga. Parakan Jangga. Puskesmasnya atau di Tinder? Oh, penonton bayaran. Masya Allah. Parakan Jangga namanya?
Mbak Pipi. Kiki, pipi. Heeh. Oke. Karena ini ya. Iya. Untuk pertanyaannya saya mau mewakili para remaja ya Pak. Ada nggak sih batasan? Kan tadi kan pencegahan. Ada nggak sih batasan untuk biasanya ya nggak remaja cuma laki-laki aja ya, tapi perempuan untuk konsumsi intinya untuk apa ya? Biar tidak kecanduan menonton film porno gitu. Kalau cara berhentinya seperti apa? Oke. Membedakan antara kebutuhan mungkin ya. Kalau saya melihat dulu masa remaja saya anak SMA itu banyak anak laki-laki yang mungkin sering menonton film porno atau bokep ya. Itu ada batasannya boleh atau tidak. Kalau yang kecanduan sampai berlebihan, bagaimana cara berhentinya? Terima kasih. Langsung dijawab apa ditabung dulu Kak? Saya manut Oh, iya. Satu lagi boleh ya dari teman-teman? Oh, Ini pesandunya. Ya, terima kasih. Sedikit mau menanyakan. Kadang Mas siapa dari mana? Nah, saya kan butuh kenalan, yes. Saya akan saya panggil dengan nama. Saya tidak mau dengan Mas yang berbaju biru. Nah, ini Mas berbaju biru semua kan gitu. Karena nama itu adalah doa, Mas, begitu. Yes. Oke. Mohon maaf, Mas. Itu saya Hanggara. Siapa? Hanggara. Ya. Oh, oke. Dari Puskesmas Wanadati 1. Wanadati 1. Jadi, mau izin bertanya, biasanya kan saya isi penyuluhan termadu juga. Kadang kan juga kita nggak bisa membedung remaja itu untuk dekat antara lawan jenis laki-laki sama perempuan. Nah, terus kata pacaran atau tidak pacaran atau maksudnya dari remaja ini kan memang rasa ingin tahunya kan tinggi. Gitu. Nah, terus maksudnya kata lain dari pacaran apakah dekat itu tidak boleh atau ada batasannya atau pacaran itu gimana sih, apa ada kata lainnya dan sebagainya. Nah, itu mohon bisa dijelaskan itu. Oke, baiknya gimana? Oke, gitu. Terima kasih. monggo Kak, dulu ya Kak. Yes. Yes, kita jawab dulu dari Mbak Vivi dan Mas Hanggara. Monggo. Sudah. Berkaitan sama Mbak Vivi ya. Ini kebutuhan, keinginan, karena kebutuhan, keinginan, kecanduan itu tidak bisa dibedakan secara rasa. Kalau secara istilah mungkin bisa dibedakan, tapi kalau secara rasa, kebutuhan, pengen, ini kayaknya sama aja begitu. Ya pengen di awal begitu. Jadi orang terpapar apalagi sudah kecanduan film porno begitu ya. Jadi apakah ada namanya kecanduan itu butuh sebenarnya nonton film yang begituan. Sebenarnya itu sudah bagi saya pribadi itu sudah melampaui batas. Karena tidak dipelajari pun sebenarnya itu adalah insting untuk life instinct. Jadi ada namanya keinginan seperti itu tidak dipelajari pun sebenarnya kalau yang berkaitan sama pornografi ya. Jadi sebenarnya ada medianya dan media ini tentunya harus didampingi oleh orang yang profesional seperti umpamanya dokter, psikolog, seksolog dan yang lain begitu. Penjelasan-penjelasan tentang pemahaman dunia pornografi, dunia porno yang porno begitu ya. Apa namanya visual ataupun juga video itu sebenarnya harus didampingi. Sehingga ketika tidak didampingi berarti itu sesuatu hal yang pastinya menyimpang. Dan kalau seandainya sudah terpapar, ini patut kita waspadai karena akan terjadi kecanduan. Apalagi sudah levelnya kecanduan. Karena itu akan mengarah ke kecanduan pastinya. Karena di situ akan muncul kalau dalam neurotransmitter itu ada unsur kesenangan secara neurotransmitternya ada dopamin. Ada namanya kesenangan semu. Orang nonton seperti itu. Apalagi yang mungkin maskulin begitu ya. Biasanya ada kecenderungan seperti itu. Jadi ini patut diwaspadai begitu ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi ketika sudah kecanduan begitu ya? Kalau dulu itu ada semacam
sinetron, bukan sinetron, berita berita kriminal di salah satu stasiun swasta begitu, itu mengatakan begini, eh, kriminalitas itu terjadi bukan karena niat sih Bang, Ya, was. tapi adalah kesempatan. Jadi kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat si pelaku, tetapi karena ada kesempitan. Wah, sempat saja memberikan sebuah wadah tertentu, apalagi yang sempit begitu ya. Karena selalu akan mencari kesempitan begitu. Begitu. Jadi dengan artian bahwa ketika seorang remaja ataupun orang dewasa atau siapapun yang terpapar dengan video-video seperti itu begitu, berarti ada namanya kesempatan atau bahkan dia mencari kesempitan di dalam kesempatan. Begitu. Karena di situ karena memunculkan adanya ini apa namanya, pastinya ada kesenangan. Kesenangan yang memunculkan dopamin itu tadi. Begitu. Jadi kalau seandainya itu sudah terjadi begitu, makanya hati-hati karena awalnya orang kecanduan itu pastinya mungkin dari hanya semacam gambar saja. Dari semacam gambar sudah terstimulasi bahasanya. Saya tidak menggunakan kata yang lain. Bahasanya terstimulasi gitu ya. RAN yang lain, run, nah gitu. Jadi terstimulasi. Jadi kalau seandainya dari mulainya sudah gambar, nanti dia akan tidak puas nih, sehingga akan masuk kepada video gitu. Dan videonya mungkin durasinya 1 menit, 2 menit, akhirnya menjadi 2 jam, 3 jam dan yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah bintang. Nah, ketika sudah terpapar seperti ini, maka kalau bisa detox digital atau detox visual yang paling pertama. Seperti halnya gampangannya adalah mungkin Mbak Aning kita tahu ya. Dulu Mbak Aning seperti apa begitu ya? Dulu. Iya. Surga ini tidak Dulu. Iya. Dulu iya. 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 Saya tahu beliau begitu. Jadi kalau jargonnya Mbak Aning adalah pingin langsing begitu. Jadi Aning yang pingin langsing. Gitu. Kalau jargon saya adalah Ibnu tahu lemu gitu. Iya. Yang belum pernah ketemu dengan saya dulu 100 kilo Bapak. Kita Begitu. sama, alumni. Jadi kita ini apa namanya memiliki masa lalu yang serupa begitu ya. Pertama kali pasti detox. Oh, ini detox sama kita detox hal yang tidak baik. Sama halnya ketika terpapar dengan gangguan tadi. Jadi film-film yang seperti itu. Jadi detox terlebih dahulu. Bahkan jadi kalau bisa dihilangkan dulu ataupun kita paparkan, jangan sampai diberikan semacam kesempatan. Jadi berkegiatanlah, bergeraklah. Dan kemudian itu bisa terlaksana ketika ada dua. Bahwa dia sakit dan merasa sakit. Ketika kecanduan terhadap seperti itu kok dia merasa bahwa dia nggak sakit, yang belum masih baik-baik saja, dia bisa jadi akan terus-menerus hal semacam itu akan terus-menerus akan meningkat terus. Kecanduan seperti itu, kecanduan apapun. Kalau kami berdua adalah kecanduan makan, betul? Benar. Iya. Gorengan. Betul, yes. Betul sekali. Kecanduan apapun, kecanduan gadget, kecanduan sosial media, kecanduan shopping, mohon maaf. Ada juga kecanduan shopping ada. Nah, saya pernah ditanya juga, kecanduan apa, Bu? Cinta. Masya Allah, keren sekali ya. Dari kecanduan cinta. Di sana sudah ada, itu juga, kalau itu jelas, bukan penonton bayaran itu. Iya. Itu adalah pimpinan saya, begitu. Pimpinan saya, guru saya, yang tadi sudah saya sebutkan. Beliau adalah ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Tengah, yaitu adalah Ibu Kone Sabto. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah mendukung kehadiran. Masya Allah. Nah, jadi kembali bahwa kecanduan tadi, bahwa kecanduan apapun, kalau seandainya bagi saya adalah kalau seandainya dia ini belum sakit dan belum merasa sakit, maka kecanduan ini tidak bisa terobati. Mohon maaf. Ini mungkin kebenaran subjektif dari saya. Karena non sewa ada yang kecanduan, mohon maaf. Begitu. Ada teman saya, rekan saya. Dia itu sudah batuk-batuk bahkan. Masya Allah, sudah batuk-batuk sudah ini. Tapi dia nggak merasa sakit. Sehingga perilakunya tetap akan terus. Begitu. Jadi ketika dia menonton seperti itu, kemudian dia merasa masih terus-menerus senang, dan kemudian dia merasa
ini adalah semacam dia mendapatkan kesenangan, kebermanfaatan secara semu ya, maka bisa jadi ini akan meningkat terus-menerus. Begitu. Jadi semoga saja orang yang saat ini mendengar, yang saat ini melihat, semoga saja tidak sampai nih, dan dia sadar saat ini, oh iya, saya sadar nih bahwa saya butuh ditangani nih, bahwa ini saya sedang tidak baik-baik saja, dan kemudian saya kayaknya sudah kecanduan pornografi. Karena ini akan mengarah nantinya bisa jadi akan terjadi kekerasan seksual, tindakan seksual. Oke, itu yang dari Mbak Vivi. Oke, Mbak Vivi ngaten nggih? Karang Tengah atau para kencang ya? Para kencang enggak? Oke, Puas, Mbak? yes. Kalau Mbak Vivi kegiatannya apa Mbak Vivi? Profesinya? Promkes juga? Ya, Promkes. Oh, Promkes. Oke, tapi di mana? Ngapainnya Puskesmas itu? Banjarmangu 2. Nah, itu yang saya tunggu maksudnya. Apa namanya? Tadi kan saya tanya, Puskesmas mana? Banjarmangu 2. Banjarmangu 2. Siapa tahu kan suatu saat kita bisa berdiskusi juga di Puskesmas kan begitu. Ini intinya adalah promosi maksudnya, Mbak. Begitu ya. Saya terima menjadi laki-laki panggilan. Betul. Booking, Mas, booking. Yes, Gitu. begitu. Yes, oke. Kemudian yang selanjutnya dari Mas Anggara nih. Ya, tadi dari Mas Anggara. Sebenarnya itu labeling Mas, berkaitan sama pacaran, dekat, begitu. Jadi saya juga pernah mendampingi pasien yang ibunya sebenarnya, ibunya sudah ketakutan anaknya ini punya pacar itu ketakutan. Jadi dia punya pacar itu, waduh anak saya nanti gimana? Wah nantinya akan ada perilaku yang mungkin dari mulai mungkin pegangan, gambarannya dari ibunya itu ketakutan sama sekali. Namun yang patut saya jelaskan bahwa pertama kali kalau saya mengamatinya adalah kesenangan, ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu merupakan fitrah ketika sudah remaja. Bahkan di remaja itu bahasanya kalau di dalam mocopat, itu pernah tahu nggak mocopat? Pernah belajar bahas SMP Pak ya? Yes. Ada berapa mocopat itu? Tentang mocopat itu? Saya SMP tahun 60 jadi lupa. Tahun 60 ya? Ada namanya Mas Kumambang, ada Iya. Micil, ada Kinanti, ada Sinom, ada Asmorandono, ada Gambu, ada setelah Gambu adalah Dandang Gulo, setelah Dandang Gulo adalah Durmo, setelah Durmo adalah Pangkur, setelah Pangkur adalah Megatron, dan terakhir adalah Apa? terakhir aku nggak tahu semua. Wah ini nggak tahu ya, ya Allah. Saya hidup di tahun berapa? Terakhir adalah Pucung. Nah, di sana ada, ketika itu ada namanya Asmorondono. Remaja itu disebut sebagai 11, rolas, usianya kan 11, 12, 13. Yes. Kalau bahasa Jawanya itu adalah 11, rolas, telulas. Kalau di Banjarnegara sama ya? Sama. Sama, di Bantul juga sama. Jadi orang remaja, anak remaja itu adalah welas, rolas. Di situ adalah memang dia welas asih. Jadi usia-usia itu memang ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau di dalam surat Ali Imran ayatnya ayat 14, semoga saja benar begitu ya. Di situ dikatakan bahwa zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banit, dan sampai akhir begitu. Di situ dikatakan adalah zuyyina, dikasih indah pandangan antara laki-laki dengan perempuan dan anak adik, dikasih rasa tertarik, dikasih rasa suka antara laki-laki dan perempuan begitu. Sehingga ini menjadikan ketika bahasanya di situ, bahasa di Al-Quran itu adalah zuhina, diperindah nih. Maka tentunya dengan adanya nafsu itu harusnya kita ini semakin indah, bukan semakin terpuruk begitu. Jadi ketika dikatakan kalau seandainya ada ketertarikan lawan jenis, patut yang pertama kali adalah ketika kita harus bersyukur dengan hal itu. Nah, begitu. Jadi kita syukur nih, aku ada tertarik dengan Mbak Aning umpamanya. Nggak ada tadi ya? Ya, Mbak Aning tertarik dengan Mas siapa tadi, Pak? Siapa? Mas Tapi jangan jadi gosip loh. Ya? Nanti yang di rumah sakit pada jemput. Ini memang gosip. Mematikan pasaran ya, berarti yes, begitu. Iya. Jadi apa namanya tadi? Umpamanya Mbak Aning senang dengan Mbak Mas ya, bukan nama sebenarnya begitu ya? Bunga.
Nah, sementara kalau seandainya Mas Radit kok menolak Mbak Ani, nggak, itu perkara lain begitu ya. Nah, itu merupakan sebuah fitrah. Apalagi anak-anak kita, mama yang sudah punya putra, yang sudah punya anak, atau yang kita sekarang lagi bergaul dengan para teman-teman di remaja generasi Gen Z, generasi milenials gitu ya. Nah, itu adalah suatu fitrah, suatu kewajaran, suatu hal yang patut kita syukuri. Namun demikian, yang keduanya patut kita persiapkan. Yang tadi di awal tadi, ketika kita sudah tahu diri, kemudian kita bisa menjaga dirinya, si anak tersebut atau remaja tersebut bisa menjaga dirinya, dan kemudian bisa memawas diri. Makanya penting Promkes ini menjelaskan sedetail mungkin eh, kekuatan ataupun juga peluangnya orang itu dekat dengan lawan jenis itu seperti apa sih? Begitu. Pastinya akan ada peluang, akan ada kekuatan, akan ada positifnya juga. Harus kita jelaskan kepada remaja tersebut. Seperti apa sih? Begitu. Oh, ternyata ketika positifnya adalah bisa berdiskusi, bisa saling memahami. Saya saja dulu pernah sebelum dekat dengan seorang wanita begitu, tentunya saya nggak tahu nih bagaimana memahami seorang perempuan. Karena ternyata di dalam buku itu ada why men cannot listen dan why women cannot read a map. Ada buku seperti ini. Jadi kenapa laki-laki itu sulit untuk mendengar dan kemudian kenapa wanita itu sulit untuk membaca peta atau mengingat tempat itu sulit. Nah, di situ dikatakan bahwa makanya antara hubungan antara laki-laki dan perempuan itu ketika dalam koridornya, maka itu bisa menjadi positif. Nah, resikonya adalah ada hambatannya ataupun ada yang patut diwaspadai. Kemudian yang tadi pacaran tadi, ketika pacaran dalam tanda kutip itu memang di situ adalah mendekatkan. Jadi mendekatkan tadi, mendekatkan kepada keluarga, mendekatkan agamanya, mendekatkan sekolahnya, mendekatkan apapun, berarti ini pacaran yang mungkin dalam tanda kutip bagus ya. Begitu. Sementara kalau sudah menjauhkan, bahkan menjauhkan bestinya, itu sudah tanda-tanda sudah toksik. Jadi umpamanya nih, dengan adanya pacaran sudah ada batasan-batasan. Kamu nggak boleh nih bergaul sama dia. Kamu nggak boleh, padahal sesama jenis. Umpamanya seorang wanita yang pacaran seorang remaja putri dengan remaja putra. Pacaran tuh. Nah, harusnya waktunya mereka semakin berdua semakin tambah. Dari mulanya ketemu 1 jam, menjadi 2 jam, menjadi sehari, 2 hari, terus menerus. Ini berarti menjadi patut kita waspadai. Berarti sudah ada penyimpangan di situ. Menjauhkan dirinya dari temannya, menjauhkan dirinya dari organisasinya, menjauhkan dirinya dari sekolahnya, menjauhkan dirinya dari keluarganya, menjauhkan dirinya dari orang tuanya, dan kemudian mencari tempat yang sepi, mencari tempat yang tidak terlihat, tidak tampak, begitu. Ini menjadikan patut diwaspadai. Ini yang berisiko. Begitu. Karena tadi, kejahatan terjadi bukan karena hanya niat si pelaku, tetapi karena kesempatan dan kesempitan begitu. Semakin pacaran itu terbuka, maksudnya terbuka dalam artian di lingkungan publik dan mendekatkan dia kepada Gustinya, kepada Allahnya, kepada Tuhannya, dan mendekatkan dia terhadap perannya sebagai anak kepada orang tuanya, perannya sebagai siswa kepada sekolahnya, maka ini masih menjadi sesuatu hal yang bagus nih. Semoga saja anak orang seperti ini tidak terjadi. Itu tadi, kalau bahasanya saya itu LKMD yang dulu, Mas. Begitu, lamar keri, Heeh. meteng dhisik. Nah, Ya, bahaya. tapi ternyata di Banjarnegara, Mbak Ani, Iya, itu gimana? sudah nggak hanya, ya naudzubillah min tadi, tidak hanya LKMD, tetapi adalah LDMK. Apa tuh? Ini saya mulai dari 2023 sampai sekarang. Iya. Lamar disit, meteng kemudian. Begitu. Jadi setelah lamaran, Mhm. dia bisa tinggal bersama. Apakah terjadi? Yes, hari Selasa kemarin. Karena kami sudah memberikan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, ada namanya di situ dispensasi menikah atau dispensasi kawin, pasal 15 dan pasal 16 bagi orang yang atau remaja yang belum cukup umur dan kemudian mau menikah, maka harus mendapatkan rekomendasi dari psikologi. Hari Selasa kemarin ada 2 pasang yang seperti itu, LDMK. Jadi lamaran sudah, kenangan sudah lama, belum menikah, tapi sudah isi duluan. Begitu. Ini sudah ada perubahan. Semoga ini tidak terjadi. Jadi memang begitu. Jadi layanan kami di psikologi
dari hari Senin sampai Rabu di RSUD, begitu dari jam setengah 8 sampai setengah 10 kami tunggu nih, bukan kami tunggu. Apa namanya, kita melayani calon-calon pengantin usia dini yang di bawah 19 tahun. Begitu untuk kita berikan konseling pranikah. Begitu supaya nantinya dalam pernikahan itu bisa dipersiapkan sedemikian rupa. Berarti Begitu. saya termasuk catin dini gak ya? Ya? Enggak ya. Calon pengantin dini kan itu? Bukan ini kayaknya. Oh, Expired. wah, cerah ini cerah. Sebenarnya ketemu kak. Ya? Sebenarnya ketemu kan? Yes. Iya. Yes, begitu. Jangan Yes. khawatir lah. Ya, tetap percaya dan yakin aja begitu ya. Iya benar. Iya, begitu. Oke. Jadi semoga menjawab. Ya, jadi semoga menjawab begitu ya. Jadi selalu mohon maaf kepada teman-teman di Promkes begitu. Selalu kita kuatkan tentang kemungkinan positif dan kemungkinan negatifnya. Dengan kemungkinan positif yang kita kuatkan dan kemungkinan negatifnya kita kurangi. Oke. Karena saya yakin bahwa ada ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi setiap manusia itu, kejadian yang ada di manusia itu pasti akan ada dua kemungkinan, zaujain, dua kemungkinan, ya kemungkinan positif, kemungkinan negatif. Tadi yang itu sudah kita bahas, ada perceraian keluarga, bisa jadi akan memunculkan kemungkinan positif, ada kemungkinan negatif. Yes. Begitu. Yang LDMK atau LKMD bisa jadi akan ada kemungkinan positif dan kemungkinan negatif. Ini dari tadi panasnya enak ya. Sekarang ketang-ketang nggak ada pangeran yang menghantarkan topi gitu ya. Oh, gitu ya. Jangan Pak Amir Silau. Sebentar. Gimana? Oh, soalnya yang bawa kamera tuh nggak peka. Oh, buat sendiri. Ya Allah, serak mana lah. Serak. Aku juga iso ini. Oke Kak Ibnu, kita udah sekitar 1 jam ya membersamai tentunya. Oke. Pengen dong, apa kira-kira inti dari pembicaraan kita dengan tema berani ini? Oke Mas Ibnu, dan gini wae ya. Iya. Intinya sebenarnya semua inti yang kita bicarakan tadi ya. Hanya saya berpesan saja kepada siapapun. Yuk kita berani. Jadi ini adalah berani belajar kesehatan mental remaja masa kini, seksualitas dan anti kekerasan. Jadi berkaitan sama tema ini, saya ingin mengungkapkan yaitu tentang berani. Jadi saya yang pertama adalah berani baik, berani positif, itu baik, itu keren. Karena kadangkala tentang seksualitas, tentang anti kekerasan, atau apapun kecanduan tadi yang sudah kita bahas, kadangkala bermula dari coba-coba. Yuk kita coba-coba berani ke hal baik, yuk kita coba-coba untuk mencegah terjadinya kekerasan, yuk terjadinya pelecehan seksual, yuk. Jadi berani baik, itu keren. Dan kemudian yang keduanya, ketika tadi kita sudah bahas, jadilah remaja yang saat ini dengan beragam resikonya, yuk jadilah remaja yang tetap resik pikirannya, resik persepsinya, resik keyakinannya, dan kemudian mantap hatinya, mantap emosionalnya, yang tidak rapuh, yang tidak galau dengan penuh drama begitu, dan kemudian terjaga perilakunya, terjaga aktivitasnya. Insya Allah teman-teman akan menjadi pribadi remaja yang berani, baik itu keren. Baik itu keren, berani itu keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah di penghujung acara Bapak Ibu. Matur suwun atas kehadirannya. Kita nanti bertemu tahun depan lagi ya. Apa mau cari kakak merah di mana ini? Nunggu Pak Budi ya. Gimana Kak Ibnu? Ada tambahan lagi? Cukup ya. Nanti kita tutup dengan foto bersama dengan Mas Ibnu. Ngatan Bapak Ibu yang kami hormati, matur suwun sudah hadir di CFD PPPPKMI, sudah mewarnai mewarnai hari ini dengan tentunya tadi ada cek kesehatan, ada bermain ular tangga, ada senam bersama, ada pembagian tablet darah, dan juga ada talk show kesehatan yang sangat spesial karena kami adalah dasarnya PPPKMI, Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, yang tentunya diberikan tanggung jawab penuh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak hanya tahu
tapi mampu dan memberdayakan dirinya di bidang kesehatan. Matur suwun, saya Aning yang sudah langsing dan juga Saya Ibnu yang tahu lemu. iya. Yes. Kami undur diri ya Mas Ibnu. Yes. Perlu Bapak Ibu ketahui kita adalah sebenarnya partner MC, tapi Iya. ikut tak tidak serius-serius ini ya Mas ya. Nggak? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Yes. Kalau cakep ya. Cakep. Ulangi oke. berarti ya. Ulangi, Kalau ulangi. ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau pertemuan kita kurang panjang, boleh dong kita diundang lagi. Oke. Matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.